kalian akan submit di 15 Mei 2025. Nah, ternyata jangka waktunya nggak lama ya gitu. Di 15 Mei 2025 itu adalah 2026 sorry 2026 ya. Itu namanya Icimtek. Kalau teman-teman yang udah stay tune di Discord pasti udah dapat infonya. Dan di Discord pun udah saya kasih link buat template-nya. Kalian besok mau di Word polosan boleh nulis paragrafnya, mau langsung di template-nya Icimtek juga boleh. Ya, template-nya itu pakai format IEEE, IEEE gitu. IE-nya 3, itu cara bacanya IEEE gitu. Nah, ini defaultnya kecuali dosen kalian punya preferensi sendiri. Kayak, oh saya mau masukin ke jurnal ini, oh saya mau masukin ke conference ini, boleh. Tapi kalau ibaratnya dari dosen kalian nggak ada preferensi atau belum ada info dari dosen kalian mau masukin kemana, defaultnya kelas ini mau saya arahkan ke Icimtek dulu. Icimtek ini sebenarnya conference yang diadakan oleh Information System yang ada di Jakarta. Nah, kenapa kok nggak yang SOCS? SOCS ya nanti saya umumin kenapa ya nggak ambil yang SOCS. Dan kenapa kok harus conference-nya BINUS? Apakah biar ngeramein conference-nya BINUS? Sebenarnya sih niat saya bukan untuk ngerameinnya. Tapi kalau conference BINUS itu pembayarannya langsung dari BINUS ke BINUS. Maksudnya kalian nggak perlu reimburse gitu. Soalnya conference, buat ikut conference itu aslinya harus bayar. Misal conference yang diadakan Undip, kalian harus nalangin dulu duit conference-nya, nanti baru diganti BINUS. Nah, saya defaultnya mau bikin skema yang kalian tuh nggak perlu nalangin duit. Jadi pure langsung dari BINUS, rekeningnya BINUS masuk ke rekeningnya BINUS lagi gitu. Nah, opsinya pertama kita fokus ke Icimtek dulu ini. Gitu. Dan ini ya walaupun let's say tanggal 15 ternyata paper kalian belum layak buat di submit ke sana. Kelewat nih ya. Masih ada conference yang lain, tapi belum saya reveal dulu karena saya pengen kalian fokus ke 15 Mei dulu. Jadi kita targetnya 15 Mei dulu. Walaupun setelah 15 Mei itu masih ada cadangannya, tapi nggak saya kasih tahu. Siapa tahu cadangannya adalah 2 hari kemudian, kan sama aja tetap harus diselesaikan kan. Jadi ya nanti dulu saya kasih tahu cadangannya, nanti masih saya keep ya. Kalian fokus ke 15 Mei dulu aja. Jadi dan ini jadi syarat lulus mata kuliah ini. Kalau kalian sampai akhir nanti saya masukin nilai masih belum submit paper ya, itu nanti otomatis saya nggak bisa lulusin kalian gitu. Otomatis harus ngulang atau kalau SPRM kayaknya agak konyol ya. Nggak pernah kayaknya ada SPRM kecuali kalau absennya attendance-nya nggak masuk. Tapi sejauh ini ya selama kalian bisa ngikutin alur dari proyekannya RM ini harusnya aman gitu. Nah, terus apa pentingnya buat karir kalian? Ya yang paling mendekati dulu RM ini buat jadi gambaran kalian nanti skripsian. Ya, skripsian kan pasti ada laporannya, ada ini, ada itu. Nah itu start mulai dari RM ini. Sebenarnya startnya dari PKM waktu kalian maba dulu sih. PKM itu udah lama ya, pasti udah pada lupa tulis PKM kayak gimana waktu maba dulu. Nah, RM ini ya buat pengingat. Ini loh sebenarnya core-nya sarjana ya, berpikir empirik kayak gini. Nanti ketika lulus kayak gini juga, dan kalian pun ketika kerja ada kok pekerjaan yang nuntut kalian itu tetap harus baca-baca studi literatur. Kalau kalian di bagian R&D panjangannya apa? Nah, kalau kalian kerja di suatu company di bagian R&D, biasanya kalian ketika ngelakuin R&D itu harus ada sumbernya. Kamu misal let's say kayak gini, TikTok ya. TikTok itu kan sampai saat ini di komennya belum bisa VN ya nggak sih? Nah, misal kalian usul nih, gimana kalau kita nambahin fitur VN di reply-nya TikTok? Terus habis itu ditanya, emang efeknya apa kalau ada VN-nya apa enggak? Apakah itu akan menaikkan engagement dari suatu konten, ataukah usernya TikTok ibaratnya use time-nya sih namanya, kayak kalau di Steam itu kan namanya playtime ya. Kalau di TikTok ya ibaratnya per harinya tuh orang spending time berapa lama di TikTok akan makin lama gitu kan. Nah itu harus ada research-nya. Kalau
Ada nggak sih media sosial lain yang di kolom komennya itu bisa VN? Apakah usernya welcome terhadap hal itu? Contoh nih, contoh ya. Tahun 2020 Twitter waktu itu belum jadi X ya, itu bikin fitur story. Twitter itu sempat bikin fitur story. Ya. Kenapa kok Twitter bikin fitur story? Karena latar belakangnya dia ya, itu Instagram dia juga bikin fitur story. Asal tau nggak? Asal pertama kali medsos yang bikin fitur kayak story 1 hari hilang itu siapa? Siapa lupa ya? Warnanya kuning kalau nggak salah. Snapchat ya? Ya Snapchat. Saya sampai lupa namanya. Dulu tuh pertama kali medsos tuh namanya Snapchat. Bikin fitur mirip kayak story kayak gitu. Namanya ya Snap ya, namanya bikin Snap. Yang 1 hari bakalan hilang. Habis itu ditiru Instagram. Nah, ketika Instagram ini mengadopsi fiturnya si Snapchat ini, itu juga harus ada R&D-nya. Kira-kira orang suka nggak kita tambahin fitur story ini? Kalau ternyata nggak pernah dipakai sama orang, ya ngapain? Kan berat-beratin size aplikasinya, kan? Twitter juga ikut-ikutan, ya kan? Karena di IG ada story, di Facebook ada story, Twitter juga ikut-ikutan. Tapi ternyata netizennya Twitter kurang welcome sama fitur story-nya si Twitter. Akhirnya dihapus lagi, gitu kan? Diganti sekarang namanya itu fiturnya communities, gitu kan? Nah, itu misal teman-teman. Jadi ketika kalian di industri pun juga harus ada riset ketika kalian menginovasi produknya. Oke, kita cek attendance.